Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marwan Sukurjawan. Saya mahasiswa Universitas Purwokerto Tarakan, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil jurnal yang saya ambil, yaitu tentang Smart Packing Machine dengan menggunakan teknologi Internet of Things berbasis Fuzzy Logic untuk penghematan daya listrik. Latar belakang penelitian. Kemajuan teknologi yang begitu pesat saat ini sehingga memungkinkan diterapkannya cara-cara baru yang lebih efisien di bidang produksi. Salah satu bidang produksi yang saat ini banyak digunakan adalah mesin pengemasan. Sama halnya dengan mesin-mesin produksi lainnya, mesin pengemasan membutuhkan daya energi listrik untuk dapat berproduksi. Dalam sekali produksi dengan keadaan normal tanpa ada kendala, daya listrik yang terpakai oleh mesin ini dapat mencapai 1200 hingga 1800 watt. Namun jika terjadi permasalahan pada saat produksi atau dalam kondisi tidak normal, penggunaan daya listrik akan semakin besar. Sebagian besar mesin pengemas tidak memiliki komponen otomatis yang mampu menghentikan produksi seketika kondisi tidak normal terjadi. Ditambah keterbatasan karyawan yang mampu melakukan pengawasan terhadap kondisi produksi menyebabkan ketidakoptimalan penggunaan daya listrik untuk produksi. Penggunaan daya yang berlebihan berpengaruh terhadap meningkatnya biaya operasional untuk hal yang tidak seharusnya dikeluarkan, dan hal tersebut juga berpengaruh terhadap tingkat konsumsi energi yang dihasilkan. Implementasi teknologi terkini sudah merambah pada berbagai bidang industri, terutama untuk optimalisasi dalam penghematan daya energi. Internet of Things mengacu pada konsep komunikasi data antara perangkat melalui jaringan internet. Perangkat yang membangun IoT merupakan perangkat yang dapat diimplementasikan di berbagai bidang seperti untuk mengukur suhu, mengukur kualitas air, dan sebagainya. IoT diintegrasikan dengan kecerdasan buatan, merupakan komponen dasar untuk membangun teknologi terkini, misalnya smart home, smart building, smart city. Saat ini metode dalam kecerdasan buatan yang banyak digunakan untuk membangun smart system adalah logika fuzzy. Logika fuzzy adalah suatu cara untuk memetakan suatu ruang masukan ke dalam suatu ruang output. Logika fuzzy juga dapat digunakan untuk meminimalkan kesalahan. Tujuan penelitian, ada beberapa tujuan penelitian ini dilakukan yaitu sebagai berikut. 1. Menangani masalah pemakaian daya listrik yang berlebihan pada pengoperasian mesin pengemas. 2. Mampu menerapkan sistem yang berbasis logika fuzzy dengan menggunakan teknologi IoT untuk penghematan daya listrik pada pengoperasian mesin pengemas. 3. Menguji efek dari berbagai waktu listrik yang cenderung pada kinerja komponen penyimpan energi. 4. Menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang manfaat sistem kecerdasan buatan dalam mengontrol berbagai peralatan listrik. Manfaat penelitian. Yang pertama, mengetahui manfaat teknologi Internet of Things pada konsep komunikasi data antar perangkat melalui jaringan internet. Yang kedua, mengetahui implementasi fuzzy pada pengoptimalan penggunaan energi listrik. Yang ketiga, mengetahui manfaat IoT dan kecerdasan buatan dalam melakukan monitoring jarak jauh dan pengelolaan penghematan energi pada kinerja mesin pengemas. Yang keempat, mengetahui sistem kecerdasan buatan yang berbasis fuzzy logic dengan teknologi IoT mampu melakukan monitoring jarak jauh, tidak hanya untuk mesin pengemas tetapi juga untuk mengontrol berbagai perangkat listrik lainnya. Yang kelima, dengan pemakaian daya listrik yang lebih hemat, hal ini menguntungkan bagi sebuah industri dalam hal biaya pemakaian daya listrik. Yang keenam, mengatasi masalah keterbatasan tenaga kerja pada sebuah perusahaan dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan sebagai pengganti peran karyawan. Solusi yang ditawarkan ada 2, desain kerangka kerja berdasarkan manajemen terpadu, membangun sistem pemantauan dan analisis konsumsi energi melalui IoT untuk membuat peran ide-ide yang lebih baik untuk tingkat membangun teknologi hemat energi. Yang kedua, menerapkan implementasi fuzzy pada pengoptimalan penggunaan energi listrik.
pada pembangkit yang didistribusikan secara on-grid berdasarkan sumber energi yang dapat diperbarui. Perencanaan sistem. Alur kerja dari sistem pengemasan dapat dilihat pada gambar 1. Proses sistem dimulai dari mendeteksi koneksi internet, kemudian setelah koneksi internet terdeteksi, sistem akan mulai berjalan dengan diawali oleh sensor suhu yang mendeteksi panasnya suhu mesin. Ketika suhu mesin telah mencapai 100 derajat Celcius, selanjutnya sistem akan menjalankan mesin secara otomatis. Lalu masing-masing sensor yang terintegrasi dengan fungsionalitas mesin akan mulai berjalan. Sensor pendeteksi arus listrik, sensor untuk mendeteksi tabung makanan, juga sensor untuk mengukur ketebalan plastik berjalan secara paralel karena masing-masing sensor diagram alur, masing-masing sensor juga berjalan sendirinya tanpa ada ketergantungan satu sama lain. Ketika makanan yang untuk dikemas maupun ketebalan plastik untuk pengemas telah habis, mesin otomatis mati. Arus listrik terakhir dari mesin akan masuk ke sistem dan kemudian disimpan, dan data arus listrik tersebut diolah menggunakan logika fuzzy. Gambar berikut yaitu diagram flowchart dari sistem. Nah, di situ bisa dilihat cek koneksi. Ketika internet terdeteksi, maka dilanjutkan ke sensor pendeteksi suhu mesin. Nah, jika koneksi internet belum terdeteksi, maka infonya kembali ke atas untuk mengecekkan internet, koneksi internet. Begitu seterusnya sampai ke bawah. Nah, pada kondisi seperti ini, jika stok habis, maka mesin akan berhenti. Infonya akan masuk ke sini, ke sensor pendeteksi arus masuk dan arus keluar. Sensor penyimpanan data arus untuk arus masuk dan arus keluar, pengelolaan data arus masuk dan arus keluar dengan fuzzy logic, dan selesai. Arsitektur sistem. Arsitektur sistem pengemasan cerdas ini terdiri dari 1. Sensor suhu untuk mendeteksi suhu pemotong pada mesin yang berfungsi sebagai indikator mesin untuk hidup secara otomatis. Yang kedua, sensor ultrasonik yang berfungsi untuk mendeteksi keberadaan makanan serta plastik pengemas. Yang ketiga, ACS 712 untuk mendapatkan data kuat arus listrik masuk dan listrik keluar. Yang keempat, aktuator berupa relay yang mendapatkan sinyal dari sensor suhu serta ultrasonik dan memiliki fungsi untuk menghidupkan atau mematikan listrik mesin. Arsitektur sistem pengemasan cerdas ini ditunjukkan pada gambar 2. Ya, ini dia. Di sini mesin pengemasnya, di sini sensor ultrasonik, relay, microcontroller, ACS 712. Bisa dilihat gambarnya. Kemudian kita masuk ke model fuzzy yang digunakan, yaitu penelitian ini menggunakan metode logika fuzzy, yaitu fuzzy inference system, yang merupakan prosedur untuk merumuskan pemetaan dari input yang diberikan ke output menggunakan logika fuzzy. Alur dari metode yang digunakan ini akan dibangun ke dalam sebuah fuzzy logic controller, PLC. PLC sendiri merupakan pengendali yang mengendalikan sebuah sistem atau proses dengan menggunakan logika fuzzy sebagai cara pengambilan keputusan. Proses yang terjadi di dalam logika fuzzy secara garis besarnya dapat dilihat pada gambar 3. Dimulai dari proses fusifikasi, lalu pengambilan keputusan, dan proses akhir defusifikasi. Dalam bentuk fungsional, derajat keanggotaan dinyatakan sebagai fungsi matematis tertentu. Derajat keanggotaan dari masing-masing elemen memerlukan perhitungan.
Fungsi matematis yang biasanya digunakan yaitu fungsi trapesium. Fungsi keanggotaan trapesium mempunyai bentuk seperti gambar 4 dan dispesifikasikan oleh 4 parameter A, B, C, D seperti pada gambar 1. Lanjut. Pada sistem ini, fungsi keanggotaan fusi memiliki 2 input parameter berupa fungsi keanggotaan arus listrik dan fungsi keanggotaan fungsi keanggotaan waktu produksi mesin, serta memiliki satu output yang dieksekusikan melalui IoT. Keanggotaan arus listrik dibagi dalam 3 keanggotaan yaitu tinggi, sedang, rendah, berdasarkan standar perusahaan listrik negara SPLN. Untuk listrik industri yang dikategorikan berdasarkan daya untuk mendapatkan kategori nilai arus listriknya. Digunakan rumus perhitungan arus listrik yang dapat dilihat pada persamaan 2 seperti terbentuklah fungsi keanggotaan pada gambar 5. Rumus awal daya listrik bisa dilihat, dan ini semua kita sudah pelajari pada perkuliahan. Ini persamaan 2 dan persamaan 3. Lanjutkan. Fusifikasi. Pada video sebelumnya juga sudah saya jelaskan untuk fusifikasinya sendiri, yaitu proses pemetaan anggota dari keanggotaan arus, yaitu dibagi menjadi 3, rendah, sedang, tinggi. Nah, berikut ini keanggotaan waktu produksi mesin dibagi dalam 3 keanggotaan yaitu cepat, sedang, lambat. Dan dimasukkan waktu produksi mesin di reset minimal 60 detik. Pembuatan fungsi keanggotaan ini berdasarkan kecepatan produksi mesin per menitnya. Derajat keanggotaannya antara 0, 1, besarnya fusi set pada U 0, 15, 30, 45, 60. Persamaannya dapat dilihat pada gambar 6. Untuk fungsi keanggotaan, output dibagi dalam 2 keanggotaan yaitu hemat dan boros. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 7. Baik, ini diagram trapesiumnya. Nanti akan saya tampilkan pada slide berikutnya untuk hasil tabelnya. Rule based atau logika pengambilan keputusan. Pada sistem ini memiliki 9 aturan serta 2 output yaitu hemat dan boros. Dilihat pada tabel 1, nilai tersebut merupakan keluaran dari kedua fungsi keanggotaan yaitu keanggotaan arus dan keanggotaan waktu. Nilai tersebut dimasukkan ke dalam tabel keanggotaan yang untuk menentukan apakah daya listrik yang terpakai termasuk ke dalam kategori boros atau tidak. Ini tabel 1. Arus berbanding waktu produksi, rendah, sedang, tinggi. Bisa dilihat outputnya. Input sistem. Dalam pengujian sistem ini diuji pada 2 buah mesin yang memiliki daya listrik rata-rata 1500 watt dan tegangannya 220 volt. Mesin yang digunakan ini merupakan mesin yang sudah diperbolehkan untuk dipergunakan sebagai pengujian sehingga tidak mengganggu produksi yang sedang berlangsung. Setelah mesin diuji dengan sistem ini, maka sensor akan mengambil data untuk di training dan disimpan pada database. Data yang didapatkan dari sensor ACS 712 tersebut akan diolah menggunakan logika fusi dengan jenis fusi inverter system sehingga menghasilkan keluaran daya listrik hemat. Berikut merupakan ketentuan langkah pengujian yang dilakukan. Pertama, mesin yang pertama diimplementasikan sistem yang sudah dibuat dan dijalankan normal. Yang kedua, mesin yang kedua beroperasi normal tanpa adanya sistem yang sudah dibuat. Kemudian ketiga, pengujian dilakukan dalam 15 kali percobaan dengan rata-rata waktu produksi 65 menit atau 65 detik atau 1 menit. Yang keempat, dibuat satu server yang menerima data arus listrik dari mesin.
Yang keempat, data arus listrik dari mesin yang tidak diimplementasikan dengan sistem diambil dengan menggunakan ACS 712 dan langsung disimpan pada server. Yang keenam, data arus listrik dari kedua mesin tersebut dibandingkan pemakaiannya. Nah, ini tabel pengujian sistem pada mesinnya. Rumusnya, di sini ada persamaan yang keempat, bisa langsung didapatkan hasil dengan menggunakan persamaan ini. Hasil dari pengujian yang dilakukan dapat dilihat pada tabel 1. Kesimpulan yang didapat adalah dengan menggunakan sistem yang dibangun, arus listrik dari pemakaian dapat menjadi 80,15% lebih hemat dari biasanya. Ini grafik perbandingan konsumsi daya listrik. Grafik berwarna biru yaitu konsumsi daya listrik dengan sistem. Sedangkan grafik yang berwarna oranye yaitu konsumsi daya listrik pada mesin tanpa sistem. Perbandingan konsumsi daya listrik yang nilainya diambil dari arus listrik mesin ini lebih jelas dapat dilihat pada grafik di atas. Mesin yang menggunakan sistem arus listrik yang digunakan lebih kecil dan lebih stabil dibandingkan tanpa sistem. Diversifikasi pengujian ini bertujuan untuk melakukan ketepatan logika Fuzzy dalam pengolahan data dan memberikan info output. Pengujian ini dilakukan dengan cara membandingkan hasil keluaran dari alat yang dibuat dengan perhitungan manual. Salah satu contoh perhitungan manual dengan menggunakan persamaan 1 untuk penguatan arus gambar 5 dan waktu produksi gambar 6. Penguatan arus yaitu seperti pada gambar yang di atas, diagram penguatan arus trapesium. Dengan menggunakan max method yaitu pengambilan nilai terbesar dari hasil perbandingan kedua ruas, bahu kiri dan bahu kanan nilai arus 6 yang berada di antara bahu kiri dan bahu kanan. Jadi dapat disimpulkan jika nilai arus 6 ampere berada pada kategori sedang dengan nilai 0,67. Keanggotaan waktu sama juga seperti keanggotaan arus, rumus dan persamaannya sama. Nilai waktu produksi 70 berada di antara bahu kiri dan bahu kanan. Dapat disimpulkan bahwa waktu produksi selama 70 detik itu merupakan waktu produksi dalam kategori cepat dengan nilai 0,67. Dari contoh persamaan 2 hingga 5 diuji coba dibandingkan dengan sistem yang telah diimplementasikan logika Fuzzy, yaitu dengan proses diversifikasi. Hasil yang didapatkan bisa dilihat pada tabel 3. Kondisi output Fuzzy, arus, waktu produksi, hasil Fuzzy, perhitungan manual, tingkat akurasi dalam persen. Dari tabel 3, hasil uji menunjukkan kinerja dari logika Fuzzy yang dibuat dapat memenuhi perancangan karena rata-rata tingkat akurasi antara hasil Fuzzy yang dibuat dengan perhitungan manual adalah 94,58%. Pengujian akurasi kontrol sistem. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian dan kinerja kontrol dengan internet dalam mengelola relay. Apakah harus dihidupkan atau dimatikan sesuai dengan data sensor dan info logika Fuzzy. Pengujian dilakukan dengan melihat berapa eksekusi yang berhasil dalam 50 percobaan dengan sekali percobaan diulang selama 15 kali. Hasil dari pengujian ini dapat dilihat pada tabel 4. Dari tabel 4, rata-rata keberhasilan kontrol sistem sebesar 84%. Hal ini berarti dalam 100 kali percobaan terdapat kesalahan sebanyak 16 kali. Kesalahan ini disebabkan karena faktor sensor yang kurang optimal. Lanjut. Hasil dari penelitian yaitu hasil pengujian akurasi logika Fuzzy pada sistem mendapatkan persentase sebesar
94,58%. Yang kedua, hasil pengujian tingkat akurasi kontrol otomatis nyala mati mesin sebesar 84%. Yang ketiga, hasil pengujian implementasi sistem pada mesin, konsumsi daya listrik mesin dapat lebih hemat 80,15% dari biasanya. Pembahasan dalam penelitian ini, sistem yang dibangun untuk mengoptimasi pemakaian daya listrik akan bekerja saat kondisi pengoperasian mesin tidak normal, yaitu ketika plastik untuk pengemas telah habis dan makanan yang akan dikemas telah habis. Pengujian sistem pada mesin yang memiliki daya listrik rata-rata 1500 watt dengan tegangan 220 volt dengan sensor sebagai pengambilan data untuk di-training dan disimpan pada database, kemudian diolah menggunakan logika fuzzy dengan jenis fuzzy inference system sehingga menghasilkan keluaran daya listrik yang lebih hemat. Pada pengujian akurasi kontrol sistem dalam 100 kali percobaan terdapat kesalahan sebanyak 16 kali, sehingga kesalahan ini disebabkan karena faktor sensor yang kurang optimal, sehingga perlu adanya simulasi kinerja sensor terlebih dahulu sebelum digunakan pada perancangan. Pembelajaran yang didapatkan dari penelitian: perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi membuka mata kita bahwa banyak hal dalam arti kecerdasan buatan berhasil diciptakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Hal ini sangat menguntungkan bagi kehidupan manusia. Tetapi ada hal yang harus diwaspadai, bahwa adanya kecerdasan buatan juga bisa menggulingkan peran manusia dalam hal pekerjaan bagi mereka yang tidak cerdas. Dari hasil penelitian, pembelajaran yang dapat kita ambil ada banyak hal. Pentingnya penghematan pemakaian energi listrik bagi suatu industri yang umumnya mengkonsumsi energi listrik yang besar. Upaya penghematan daya listrik berhasil dicapai dengan menerapkan perancangan sistem nyala mati mesin berbasis fuzzy logic. Teknologi IoT dapat digunakan sebagai sistem kontrol jarak jauh pada pengoperasian berbagai peralatan listrik dalam waktu yang terus-menerus. Hal yang bisa dikembangkan dari penelitian: dari hasil penelitian yang sudah dilakukan didapatkan hasil kinerja sistem yang lebih hemat energi listrik. Namun masih ada kekurangan yang mungkin bisa diatasi pada penelitian selanjutnya, sehingga ada beberapa hal yang bisa ditambahkan dalam penelitian: jumlah produksi bahan makanan yang dikemas per hari, serta berat bahan makanan yang akan dikemas juga merupakan faktor yang menentukan seberapa sering mesin akan beroperasi atau berapa lama mesin akan beroperasi nyala mati dalam sehari. Sehingga mesin tidak hanya beroperasi terus-menerus, tetapi juga perlu adanya target produksi harian. Dari target produksi harian yang sudah ditetapkan dapat ditentukan jumlah plastik yang akan digunakan dan berat bahan makanan yang akan dikemas dalam sehari. Data yang diambil kemudian dibagi menjadi beberapa bagian yang sama sehingga bisa diatur seberapa sering mesin beroperasi nyala mati dalam sehari. Hal ini baik dalam hal perawatan mesin dan sistem kontrol otomatis yang telah diterapkan sehingga dapat meminimalisir biaya kerusakan dan perbaikan alat, dan ini menguntungkan bagi sebuah perusahaan. Kesimpulan: sistem yang dibangun berhasil diimplementasikan dan diuji sesuai dengan skenario yang telah dibuat. Berdasarkan hasil skenario pengujian akurasi kontrol otomatis nyala mati pada mesin, sistem yang dibangun menghasilkan tingkat akurasi sebesar 84%. Pengujian akurasi logika fuzzy pada sistem yang berdasarkan hasil skenario yang telah diuji juga mendapatkan prestasi sebesar yaitu 94,58%, dan pengujian akurasi penghematan daya listrik yang merupakan tujuan utama dari penelitian ini pun tercapai dengan diimplementasikannya sistem ini pada mesin. Konsumsi daya listrik mesin dapat lebih hemat 80,15% dari biasanya, sehingga dapat disimpulkan bahwa mesin yang menggunakan sistem pemakaian daya listriknya yang digunakan lebih kecil dibandingkan dengan mesin yang dijalankan tanpa sistem. Sumber referensi
daftar pustaka. Sekian dan terima kasih.